Yuhu guys, welcome back to METW channel dan sekarang kita ada di zona Kamis Misteri hihihihi. Long time no see, udah lama banget kita gak berhoror-horor ya. Dan kali ini Kamis Misteri akan membawa kalian untuk merinding bersama dengan kisah 3 kota gaib yang populer di Indonesia. Apakah kalian pernah berpikir jika di tempat yang sama kita hidup sekarang sebenarnya juga ditinggali oleh makhluk lain dari bangsa jin? Ya, itu bukan hal yang mustahil karena sesungguhnya kita memang hidup berdampingan dengan bangsa jin namun di dimensi yang berbeda. Lalu apa yang terjadi jika tanpa sengaja atau tiba-tiba kehidupan di dimensi lain itu terlihat? Pernah terbayang bagaimana kehidupan mereka? Apakah seperti di dunia manusia atau berbeda? Berikut kisah 3 kota gaib di Indonesia. Yang pertama ada kota Saranjana. Kalian pasti pernah mendengar nama ini bukan? Saranjana dikenal sebagai kota gaib dari Pulau Kalimantan. Konon pada 1980-an, pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Semua alat berat tersebut dipesan oleh seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Faktanya, kota Saranjana di dunia nyata secara administratif tidak pernah terdaftar di Pulau Kalimantan. Bahkan kota ini pun tidak ada dalam peta. Lalu siapa yang memesan semua kendaraan tersebut? Meskipun keberadaannya tidak pernah terlihat, namun masyarakat khususnya Kalimantan percaya dan meyakini jika kota Saranjana ini memang ada. Bagi masyarakat Kalimantan, Saranjana disebut sebagai kota yang tak kasat mata dan tak bisa dilihat oleh orang awam, kecuali dengan mata batin. Bahkan peradabannya disebut sangat maju dengan jejeran gedung menjulang tinggi bak kota impian. Namun satu hal yang membuat kota ini semakin misterius adalah fakta bahwa pada beberapa peta yang dibuat pada era Hindia Belanda kota Saranjana merupakan bagian dari Pulau Kalimantan. Buktinya ada dalam peta Salomon Muller 1845, peta Isaac Dorseven 1868, Kamus Peter Johannes Vedt 1869, hingga Sketch Map of the Residency Southern and Eastern Division of Borneo 1913. Lalu jika kota ini memang kota gaib dan tidak terlihat, bagaimana para pembuat pit tersebut meletakkan nama kota Saranjana dalam peta mereka? Apakah sebenarnya kota ini benar-benar pernah ada namun setelahnya menghilang? Menurut sejarawan Universitas Lambung Mangkurat, ULM, mansyur di jurnalnya berjudul Saranjana in Historical Record, The City's Invisibility in Pulau Laut, South Kalimantan. Versi pertama yang ia dapatkan terkait keberadaan Saranjana ialah letaknya konon berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada versi kedua menyebutkan bahwa Saranjana terletak di Teluk Tamiang, Pulau Laut. Kemudian versi ketiga lebih tegas menyebutkan bahwa lokasi wilayah Saranjana ada di sebuah bukit kecil yang terletak di desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kalimantan Selatan. Nelayan di sekitar pun mengaku sering melihat adanya aktivitas mercusuar dari seberang pulau laut yang dipercayai berasal dari kota Saranjana ini. Pengakuan warga sekitar juga pernah melihat adanya gedung pencakar langit yang terlihat dari kejauhan ke arah pulau laut tersebut. Berdasarkan penuturan warga yang katanya pernah melihat penampakan kota Saranjana, kota tersebut seperti kota besar pada umumnya, memiliki jalan-jalan yang lebar, gedung-gedung pencakar langit yang megah, hingga kendaraan yang berlalu lalang. Sedangkan penduduk Saranjana sendiri dikatakan memiliki bentuk fisik yang hampir sama dengan manusia pada umumnya. Penghuni kota Saranjana konon katanya memiliki paras yang cantik-cantik dan tampan-tampan serta berbau harum. Namun yang membedakan mereka dengan manusia adalah, orang-orang di kota itu tak memiliki 2 garis antara bibir dan hidung. Orang-orang menyebut mereka dengan sebutan orang Halimun. Banyak kisah mengenai kota Saranjana dari warga Kota Baru. Salah satunya adalah kisah menghilangnya seorang nelayan di laut dekat pulau atau kota Saranjana. Menurut seorang yang katanya memiliki kemampuan untuk melihat hal gaib, nelayan tersebut masih hidup,
dia diselamatkan oleh warga Saranjana dan hidup bahagia di kota Saranjana. Tidak hanya dari warga kota baru, namun banyak juga kisah kota Saranjana dari para artis ibu kota. Ari Lasso dan Ivan Seventeen pernah mengungkap, jika mereka pernah manggung di kota yang mereka duga Saranjana dan mendapati penontonnya tiba-tiba lenyap seketika dan hanya tersisa setengah dari penonton yang mereka lihat dari panggung. Hal itu terjadi setelah keduanya menyelesaikan lagu terakhir mereka. Kejadian aneh juga pernah dialami oleh Tantri Kotak. Dia mengaku kalau dirinya sempat mengalami peristiwa aneh saat selesai manggung di sana. Menurutnya, sesaat acara selesai dan ia masuk mobil, tiba-tiba suasana benar-benar sepi seolah tak pernah ada keramaian sebelumnya. Terlepas dari pro kontra mengenai keberadaan kota Saranjana, kota gaib tersebut sudah tumbuh menjadi legenda bagi masyarakat kota baru yang dikisahkan turun-temurun ke generasi. Pada akhirnya, semua kembali pada kepercayaan kita masing-masing, memilih percaya atau tidak. Sebenarnya kisah kota Saranjana ini serupa dengan kisah mengenai Atlantis. Banyak orang yang percaya Atlantis itu ada, namun masih belum menemukan bukti yang nyata. So, bagaimana menurut kalian? Apakah sebenarnya Saranjana ini benar ada atau hanya mitos belaka? Atau mungkinkah dia dulunya memang benar-benar ada namun karena sebuah hal kota ini akhirnya menghilang? Entahlah. Next ke kota gaib selanjutnya Padang 12 di part kedua Kamis yang akan datang ya. See you again guys, semoga terhibur dan sehat terus ya, jangan lupa bahagia.